Hello friend, di video ini aku ngajak kamu untuk lebih serius YouTube atau kalau kamu belum YouTube, segera mulai YouTube. Karena dari pengalaman aku pribadi dengan YouTube plus skill yang aku share di YouTube ini, aku sudah membuka kesempatan yang sebelumnya itu nggak kepikiran babar blas. Mempunyai penghasilan yang ya menurut aku lebih bagus daripada kebanyakan orang, menikmati liburan ke luar negeri yang sebelumnya aku padahal antipati untuk keluarin duit ke luar negeri, membeli barang yang aku inginkan, dan yang lain-lain yang gak mau aku sebutkan lebih banyak karena nanti dikira sombong. Dan ada juga hal yang ini beneran di luar laporan cuaca BMKG. Apaan sih maksudnya? Maksudnya begini. Dengan video-video di YouTube aku, kalau belum ngerti, YouTube aku yang pertama itu namanya adalah Fusik. Di situ banyak orang belajar dari pengalaman aku bagaimana menggunakan Meta Ads, dulu namanya Facebook Ads. Nah, ada seorang bro ya, yang pada saat itu bro itu ketemu aku di Jakarta karena pada saat itu aku bikin kayak semacam kayak kopdar gitu. Dia bilang dari mengkonsumsi lalu action video-video aku, bro ini bisa mendapatkan penghasilan per bulan 2 digit dengan kepala 3. Bagi kebanyakan orang Indo, angka segitu itu luar biasa. Apa yang dilakukan? Yes, jadi dia mempelajari bagaimana aku menggunakan Meta Ads di YouTube aku, lalu dia implementasikan kemana? Dia nawarin ke klinik-klinik kecantikan. Dan dia bilang 30-an juta. Gila. Dan pada saat itu juga ketika ketemu dia bilang, kalau nggak salah ya, dia mau juga nikah gitu. Well, awesome, right? Padahal ya, video-video YouTube aku itu, ada juga yang views-nya cuman kayak 200, nyampe 1000. Ya ada sih video-video yang views-nya cukup lumayan banyak. Tapi intinya adalah, kalau kamu mau mulai YouTube, mindset yang perlu digunakan adalah skill yang kamu miliki, atau bahkan skill yang kamu anggap biasa aja, di luar sana itu ada loh orang yang membutuhkan gitu. Tentunya ada juga nanti yang akan membayar skill kamu itu, karena kamu menimbulkan value yang kamu miliki di YouTube. Yes, bisa membuka peluang-peluang yang gak kepikiran. Ada lagi, orang ini DM di Instagram gitu, jadi perusahaan dia itu membutuhkan pengalaman aku untuk ya ngebedah lah bisnis, apa bukan bisnis ya, iklannya di perusahaannya gitu. Dan bayarannya cukup lumayan ya, 2 digit, dan itu aku hanya meluangkan waktu sehari. Dan akomodasinya pun juga di cover oleh perusahaan mas tersebut gitu. Dan yes, jujurly lagi, aku nggak pernah kepikiran sampai segitu. Tapi ya ternyata dengan YouTube bisa membuka peluang-peluang seperti itu. Kalau kamu mencari lagi ya alasan untuk mendorong kamu mulai YouTube lebih kuat, kamu juga bisa baca bukunya Gary V. Namanya bukunya adalah Crushing It yang warnanya kuning ya. Itu aku beli di Periplus ketika pertama kali bukunya launching. Buku itu juga yang mendorong aku untuk yaudah share aja pengalaman atau skill yang aku miliki gitu. That's it. Dan ternyata ketika aku mulai rutin nge-share, peluang-peluang mulai datang. Yang awalnya itu adalah ada seseorang yang nge-DM atau nge-chat ya, aku lupa gitu. Intinya reach out gitu, bahwa
dia butuh untuk diarahkan lebih dalam lagi meta ads-nya gitu. Tapi karena pada saat itu aku belum kepikiran untuk memberikan harga dari jasa yang aku miliki atau skill yang aku miliki, itulah harganya segini aja gitu. But itu adalah sebuah tanda ya dari market, sinyal bahwa oh ternyata skill yang kamu share itu ya memang ada loh yang membutuhkan dan mau bayar. Oke. So, kalau kamu terutama ya kamu yang memang sudah punya pengalaman kerja ya. Kerja apapun itu ya. Skill apapun itu ya, terutama yang ada kecenderungan orang-orang itu mencari pembelajarannya di lewat dunia online ya. Apalagi di YouTube ya. Aku sangat sarankan untuk segera mulai YouTube. Karena YouTube ini benar-benar long term game. Ya. Sekarang gini aja. Orang yang nonton video YouTube dengan orang yang cuman kayak nonton reels, short gitu. Lebih serius mana? Yes, lebih serius nonton YouTube. Kayak kamu yang nonton video ini, lebih serius. Nah, karena orang yang nonton video YouTube itu lebih serius, makanya orang-orang yang nonton YouTube kamu itu akan lebih mungkin nyantol ke kamu, nyantol di personalmu, suka sama personalmu, suka dengan value kamu gitu. Nah, makanya ketika kamu menawarkan, misal kamu mau menawarkan jasamu, ya akan jauh lebih minat. Penolakannya itu akan jauh lebih minim. Dan tentunya dengan kamu bikin YouTube juga, yes, kayak semacam apa ya, ya legacy yang menurut aku lebih serius aja sih. Yaitu POV dari aku. That's it, itu gamblehnya di alam terbuka seperti ini ya. Well, aku akan bikin video yang lain lagi. Untuk kali ini aku cukup sudahi. As always, may you always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.